video ini saya akan menjelaskan materi terkait Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke materi pada pendahuluan. Ajaran tentang Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat merupakan inti dari iman Kristen. Pemahaman yang mendalam tentang peran ganda ini sangat penting untuk mengerti rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Langsung saja ke pembahasannya. 1. Yesus sebagai Putra Allah. Yang pertama, gelar Putra Allah. Gelar Putra Allah diberikan kepada Yesus bukan hanya sebagai gelar kehormatan, tetapi sebagai pernyataan tentang hakikat ilahinya. Ini bukan hanya sekedar metafora atau gelar simbolis, tetapi merupakan kebenaran teologis yang mendasar. Bukti keilahian Yesus dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus yang ajaib melalui perawan Maria pada Matius bab 1 ayat 18-25, Lukas bab 1 ayat 26-38 menunjukkan bahwa ia bukan hanya manusia biasa. Kelahiran ini merupakan karya Roh Kudus dan menunjukkan keilahian Yesus sejak awal. Yang kedua, mujizat Yesus. Yesus melakukan berbagai mujizat yang menunjukkan kuasa ilahinya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menangkan badai, dan bahkan membangkitkan orang mati. Mujizat-mujizat ini bukanlah sekedar trik sulap, tetapi manifesti kuasa Allah yang bekerja melalui Yesus. Yang ketiga, ajaran Yesus. Ajaran Yesus menunjukkan hikmat dan otoritas ilahi. Ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, kasih, pengampunan, dan kebenaran dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ajaran-ajarannya memiliki dampak yang mendalam dan mengubah hidup banyak orang. Yang keempat, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian pada Matius bab 28, Markus bab 16, Lukas bab 24, Yohanes bab 20 merupakan bukti paling kuat tentang keilahiannya. Kebangkitan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian dan kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang kelima, pengakuan para rasul. Para rasul yang awalnya ragu-ragu, akhirnya mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Pengakuan mereka didasarkan pada pengalaman mereka sendiri dengan Yesus dan kuasanya. Pengakuan ini merupakan kesaksian yang kuat tentang keilahian Yesus. Yang keenam, kesaksian Alkitab. Sepanjang Alkitab, terutama dalam Injil, terdapat banyak kesaksian tentang keilahian Yesus. Yesus sendiri menyatakan keilahiannya dan para rasul menegaskannya. Pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua terkait Yesus sebagai Juru Selamat. Gelar Juru Selamat menunjukkan peran Yesus dalam menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Yesus menjadi Juru Selamat melalui yang pertama, pengorbanan Yesus. Yesus mati di kayu salib sebagai korban pengganti bagi dosa-dosa manusia. Ia menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia karena dosa-dosanya. Pengorbanan Yesus merupakan tindakan kasih yang tak terbatas. Yang kedua, kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah kematian biasa, tetapi kematian yang membawa keselamatan. Ia menanggung murka Allah atas dosa dan menghancurkan kuasa dosa dan kematian. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan bukti kemenangannya atas dosa dan kematian. Ia bangkit dari kematian untuk memberikan kehidupan baru kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, pengampunan dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia dapat menerima pengampunan dosa. Pengampunan ini merupakan karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Yang kelima, kehidupan baru. Yesus menawarkan kehidupan baru kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kehidupan baru ini merupakan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, dan tujuan hidup. Pembahasan selanjutnya yang ketiga, hubungan antara Putra Allah dan Juru Selamat. Keilahian Yesus sebagai Putra Allah merupakan dasar bagi karya keselamatannya sebagai Juru Selamat. Hanya karena ia adalah Allah, ia memiliki kuasa untuk menanggung hukuman dosa dan mengalahkan kematian. Keduanya, Putra Allah dan Juru Selamat, bukanlah dua peran yang terpisah,
melainkan dua aspek dari satu pribadi yang sama. Keilahiannya memungkinkannya untuk menjadi juru selamat dan karya keselamatannya membuktikan keilahiannya. Pembahasan selanjutnya yang keempat, penerimaan Yesus sebagai juru selamat. Penerimaan Yesus sebagai juru selamat merupakan tindakan iman. Kita percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Iman ini membawa kita kepada hubungan pribadi dengan Allah dan kehidupan baru dalam Roh Kudus. Penerimaan ini bukan hanya sekedar pernyataan intelektual, tetapi merupakan perubahan hidup yang mendalam. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat merupakan inti dari iman Kristen. Ia membentuk cara kita memahami Allah, dunia, dan diri kita sendiri. Ini merupakan kebenaran yang terus kita renungkan dan kita pelajari sepanjang hidup.